Jadi sebenarnya pembuatan konten itu tidak semudah kalau kita lihat ya sahabat mesin ya. Jadi saya juga yakin tim kreator juga di YouTube yang lain juga sama ya. Jadi dandan motor sambil kita syuting lah kasarannya gitu ya, atau memuat gambar ya, dan sekaligus menerangkan itu kan kita harus benar-benar tetap menjaga kefokusan ya. Jadi tingkat kesulitannya paling di situ. Terus kamera juga kan, karena nggak semua youtuber itu punya kamera yang terpasang paten ya. Kalau kayak saya juga kan pakai HP, jadi ya kadang kalau dandan-dandan motor itu terhalang kamera. Tapi ya udah jadi tugas kita buat ini ya, bikin video ini biar bisa diterima baik ya sama penonton aja ya, kayak gitu ya. Apalagi kalau kita ini sudah siap jadi kreator YouTube ya, mau nggak mau ya harus kerja ekstra kayak gitu. Kalau ditanya tujuan awal saya ini ya bikin video itu ya sahabat mesin ya. Jadi gini, dulu saya awal itu kan di tahun 2017 ya, saya ini dapat masukan dari beberapa teman saya yang sudah di YouTube juga, sudah jadi kreator YouTube juga. Mereka nyarankan gini, Mas Aris sampai kan bengkel, kalau bisa informasi tentang laporan video coba diunggahkan aja ke YouTube ya. Siapa tahu aja ada dari orang-orang di luar sana yang butuh info juga kayak gitu ya. Lagi pula sampai kan bisa nyimpen kenangan atau memori ya. Jadi sejak itu ya saya coba buat bikin video ya, walaupun seadanya dulu ya, pakai aplikasi seadanya, pakai HP yang seadanya kayak gitu ya. Walaupun sekarang masih tetap biasa ya, cuman setidaknya udah ada kemajuan sedikit ya sahabat mesin daripada awal. Terus belajar dubbing juga ya saya dulu itu, soalnya ngobrol sampai sekarang saat ini yang udah mungkin ini ya terdengar familiar sama sahabat mesin ya, itu tidak pas saya waktu pertama dulu pertama kali bikin video kayak gitu. Masih kagum, masih banyak yang salah. Ini aja kadang masih ada yang salah ya walaupun sudah lama, karena pada dasarnya itu orang awam saya juga kan, tidak terbiasa di depan kamera, akhirnya harus mau nggak mau itu di depan kamera dan ngobrol panjang lebar. Jadi itu jadi tantangan tersendiri ya. Kalau menanggapi komentar negatif ya, saya rasa umum ya sahabat mesin ya. Jadi namanya juga kita bermedia sosial atau berkecimpung di dunia media sosial yang sangat luas. Jadi kita harus tahu ya pro dan kontranya. Jadi walaupun kita bikin satu hal yang perfect atau semaksimal mungkin, tetap saja ada beberapa penonton atau beberapa netizen yang melihat celah ini ya, kesalahan dari yang kita buat. Itu saya anggap lumrah ya, namanya media sosial. Jadi kalau masukan dari saya sih, yang penting kalau udah kita siap di konten kreator ya, ini mental ya, terutama ya mental, terus siap mengabaikan kalau yang tidak penting ya. Ya fokus sama misi aja kayak gitu. Misi kita dari awal apa ya, niatnya awal bikin konten itu apa. Ketika kita nanti menemukan sahabat-sahabat baru atau teman-teman subscriber ya mungkin ya, yang satu frekuensi sama kita, nah baru dari situ kita nanti penyesuaian ya. Intinya mental, yang sabar, yang ini ya, lapang dada lah kalau kata saya ya kayak gitu. Selebihnya ya umum sih. Jadi saya juga nggak nampik juga ya, namanya kita bikin video pasti ada lah yang namanya pro sama kontra kayak gitu. Tapi terlepas itu semua, kita juga butuh kedua pihak itu tadi untuk mengkritisi video-video kita ya. Jadi yang bagus nanti kita ambil, yang jelek nanti kita saring ya, agar kedepannya mungkin kita bisa memberikan konten yang sesuai ya sama penonton kedepannya kayak gitu. Kalau masukan buat yang pemula ya, mungkin karena saya juga masih pemula ya sahabat mesin ya, ya yang tetap konsisten sama komitmen aja. Jadi dulu saya awal ke YouTube itu kan karena nggak tahu ya, saya kira itu di YouTube cuman hanya mengkoleksi video. Ternyata ada mulai saya mengenal namanya itu AdSense, terus iklan ya. Nomor 2, terus saya mindsetnya, wah gimana caranya saya
dapat uang banyak nih dari YouTube itu sendiri. Cuman ya itu tadi, kalau kita kepingin dapat hasil dari YouTube, mamanya kita sebagai pemula yang punya mindset yang awal itu, wah jadi YouTuber itu dapat penghasilan besar, ya berarti kita harus komitmen ya kalau memang itu tujuannya. Cuman kalau saran saya jangan ke situ dulu tujuannya, yang penting kita bisa membangun channel kita ini dengan baik dan bisa diterima dulu aja, konten-konten kita menarik, apalagi bisa bermanfaat ya. Nanti kalau untuk urusan yang seperti itu nanti nyusul datang sendiri, biasanya kayak gitu ya. Toh nggak semua juga langsung berhasil, tetap ada tahapannya. Nah, selama kita nunggu tahapan itu tadi menuju berhasil, ya kita tinggal sabar apa enggak, paling di situ sih tantangannya. Kalau saran saya buat YouTuber ya itu ya, yang masih pemula-pemula, yang komitmen, temanya disesuaikan apa, terus konsisten ngupload ya kayak gitu ya. Jangan ini ngawur-ngawur kayak saya kan, kadang-kadang aja ngupload, kadang-kadang enggak, tergantung ini ya situasi sama kondisinya. Kalau ada konten yang ngupload, kalau enggak ya enggak. Ini ya walaupun subscribernya banyak ya atau pengikutnya banyak, penghasilan tetap sama aja. Jadi nggak jadi patokan sih kalau penghasilan menurut saya. Yang penting itu aja tujuannya dulu apa, jadi YouTuber ya kayak gitu ya buat pemula ya. Kalau kira-kira ke depan masih bikin konten apa enggak, ya ini aja ngikutin situasi ya. Namanya juga kita konten kreator ya, kalau pas nggak ada kesibukan atau kita lagi senggang ya, terus ada hal yang bermanfaat, mungkin saya masih ngupload ya. Kalau saya pribadi jawabnya gitu. Cuman kalau untuk terus-terusan ngupload ya paling lihat dulu kondisinya ya kayak gitu ya. Soalnya untuk bikin satu video aja repotnya bukan main ya sahabat mesin ya. Jadi ya harus sabar penontonnya juga ya kayak gitu, apalagi kan banyak request juga kayak gitu kan, belum tentu kita bisa ngikuti requestnya ya. Jadi ya diusahakan lah, semoga aja Bengkel Motor Kayak bisa terus ini ya, ngupload video yang setidaknya bisa bermanfaat buat sahabat mesin ya kayak gitu ya. Yang mohon dukungannya aja kayak gitu ya. Juga terima kasih buat yang sudah berikan support ya melalui subscribe, like ya, share juga sama komentar ya. Ya semoga aja diterima dengan baik sejauh ini. Paling gitu aja.